Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku kelas 5 semuanya, kaifa halukum? As'antum fi khairin wa fi aunillahi ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini di sini Pak Faisal ingin memberikan pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Arab, dan untuk materinya ada pada halaman as-safhah sittah wa khamsuna atau di halaman 56. Di halaman 56 ini di sini ada materi al-jumlatul al-ismiyah. Al-jumlatul ismiyah. Nah, sebelum kita bahas tentang al-jumlatul ismiyah, nah, kita mulai dari awal ya, biar tidak langsung al-jumlah ismiyah itu apa, jadi kita jelaskan dari awal. Nah, al-jumlatul ismiyah itu masuk ke dalam al-jumlatul mufidah namanya. Al-jumlatul mufidah. Nah, yang perlu kita pahami dalam bahasa Arab, jumlah itu artinya kalimat. Sedangkan dalam bahasa Arab, kalimat itu artinya kata. Nah, jadi al-jumlah itu adalah kalimat. Al-jumlatul mufidah itu jumlah kalimat al-mufidah yang sempurna. Jadi secara bahasa, al-jumlatul mufidah adalah kalimat yang sempurna. Oke ya, al-jumlatul mufidah artinya kalimat yang sempurna. Apa itu jumlah mufidah? Nah, jumlah mufidah adalah ucapan atau kalimat yang memberikan manfaat kepada si pendengar, dan pendengar itu mengerti apa yang telah diucapkan oleh si pembicara. Seperti itu ya. Nah, biasanya jumlah mufidah terdiri dari dua kata atau lebih. Ya, makanya kalau misalkan kata itu cuma satu kata doang. Tapi kalau misalkan sudah ada tambahan kata atau dua kata atau lebih, itu sudah masuk ke menjadi kalimat. Seperti itu ya. Nah, jumlah mufidah baru nih. Jumlah mufidah terbagi menjadi dua bagian. Ya, Bapak saya ulangi. Jumlah mufidah kalimat sempurna terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada namanya al-jumlatul ismiyah, dan yang kedua al-jumlatul fi'liyah. Ya, ada jumlah ismiyah dan juga ada jumlah fi'liyah. Nah, secara pengertian jumlah ismiyah terdiri atas mubtada dan khobar. Sedangkan jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il atau kata kerja dan fa'il, pelaku. Contohnya saya sedang makan, itu termasuk jumlah fi'liyah. Nah, dan yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini anak-anak, kita akan belajar terlebih dahulu jumlah ismiyah. Oke, jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Nah, jumlah ismiyah itu terdiri atas mubtada dan khobar. Ya, di mana ada mubtada dan ada khobar. Oke, kita bahas satu persatu. Kita bahas mubtada, selanjutnya khobar. Mubtada itu adalah isim marfu di awal jumlah. Isim marfu di awal jumlah. Isim marfu di awal kalimat. Ya, isim marfu. Isim marfu itu adalah kata benda yang akhirannya itu halakatnya dhamma. Nah, dan mubtada itu biasanya harus ma'rifah, menggunakan alif lam di awal isim. Contohnya kitabun, ya, kitabun adalah isim, kata benda. Nah, ketika dia menjadi mubtada,
dia harus ditambah alif lam awalannya menjadi makrifah, isim makrifah. Ya, jadinya al-kitabu. Kitabu jadinya al-kitabu. Oke? Nah, nanti akan menjadi mubtada. Ada juga isim tapi tidak boleh ditambah alif lam awalannya. Yaitu isim alam. Di mana isim alam ini ada dua, nama orang atau nama tempat. Karena nama orang tidak bisa ditambah alif lam, nama tempat pun tidak bisa ditambah alif lam. Kalau misalkan Jakarta, ya Jakarta, tidak bisa al Jakarta. Ya, sama seperti Muhammad, Muhammad ya Muhammad atau Muhammadun, boleh Muhammadun, nggak boleh al Muhammadun. Ya, atau Aliyun, tidak bisa al Aliyun atau al Aliyu. Jadi kalau misalkan Aliyu bisa, boleh Aliyu juga bisa, tergantung namanya. Jadi tidak perlu ditambah awalannya alif lam atau di akhirannya harus dhamma. Itu kalau isim alam, nama orang atau nama tempat. Itu ya untuk mubtada, bisa nama benda, bisa nama orang atau nama tempat. Nah, sedangkan khobar itu adalah isim marfu juga. Jadi dua-duanya ini isim atau kata benda. Dua-duanya kata benda tapi harus marfu. Sedangkan kalau khobar itu selalu mengikuti mubtada. Jadi khobar itu biasanya setelah mubtada. Ya. Contohnya bisa keterangan tempat atau kata sifat ya, yang penting sama-sama isim. Nah, contohnya tadi kitabun kita rubah sebelum menjadi mubtada khobar atau jumlah isinya, jadinya buku baru. Ya, buku itu baru. Berarti dalam bahasa Arab mubtada khobarnya al-kitabu jadidun. Ya, jadi khobar itu tidak boleh makrifah, tapi harus nakiro. Ya, tidak ditambahkan alif lam. Itu kalau khobar. Jadinya tadi al-kitabu jadidun. Oke? Nah, itu untuk khobar. Nah, selanjutnya ketentuan mubtada dan khobar. Yang pertama tadi yang sudah Bapak bahas, mubtada itu selalu di awal, ya, di awal, dan bentuknya harus ma'rifah, dan setelahnya baru diikuti oleh khobar. Khobar di sini harus nakiro, ya, tidak boleh ditambah alif lam. Oke? Contohnya tadi al-kitabu jadidun. Oke? Dan yang kedua, mubtada dan khobar harus sesuai dengan jenisnya. Kenapa tadi Pak Faisal bilang al-kitabu jadidun? Karena kitab itu jenisnya muzakkar. Kalau untuk kata benda yang tidak ada akhirannya menggunakan huruf ta marbutoh. Kalau untuk manusia biasanya laki-laki untuk muzakkar. Sedangkan kalau untuk muannats biasanya kata bendanya akhirannya menggunakan ta marbutoh. Dan untuk yang orang yang berakal seperti manusia itu biasanya perempuan untuk muannats. Oke? Mu'annas biasanya kalau untuk kata benda akhirnya ada ta marbutohnya, sedangkan untuk orang yang berakal itu biasanya adalah perempuan, atau kalau misalkan hewan itu betina. Seperti itu perbedaannya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah tadi yang pertama mubtada selalu di awal dan harus ma'rifah, dan setelahnya adalah khobar nakiro. Nah, yang kedua mubtada dan khobar harus sesuai jenisnya, muzakkar dan mu'annats. Selanjutnya yang ketiga, jika jamak ghairul akhir, ya, jika jamak ini artinya adalah apa ya? Jumlahnya 3 ke atas, ya. Jamak ghairul akhir contohnya kan ada buku dalam bahasa Arab ini, ada bukunya jumlahnya 1, ada 2, misalkan kitabun, kitabani, kutubun. Nah, di sini yang dimaksud jika jamak ghairul akhir, maka khobarnya harus mufrad muannats. Ya,
Pak Pesa berikan contoh nih biar paham. Kalau kitabun itu satu buku, tapi kalau jamak dari kitabun adalah kutubun. Kita pakai alif lam karena ma'rifah pada al-kutubu jadi datun. Oke, kenapa jadi datun? Karena mubtada'nya adalah jamak ghairul akhir. Ya, itu rumusnya. Untuk yang keempat selanjutnya harus sesuai dengan bilangannya. Ya, harus sesuai dengan bilangannya tentunya ya. Misalkan seperti ini. Tadi yang pertama, kalau bukunya cuma satu, jadinya al-kitabu jadidun. Tapi kalau misalkan bukunya ada dua, jadinya atau mutana al-kitabani jadidan. Ya, berubah sesuai dengan bilangannya. Karena mubtada'nya itu kata bendanya jumlahnya dua, maka khobarnya pun mengikuti bilangannya. Oke, selanjutnya jamak. Jamak itu tadi yang saya sudah sampaikan, lebih 3 ke atas jumlahnya. Kutubun, buku-buku itu lebih dari 3. Al-kutubu jadi datun. Al-kutubu jadi datun. Jadi mau nggak mau khobarnya harus jadi mufrad muannats. Oke, sebenarnya jamak juga ada jamak. Jadi jamak muzakkar salim, contohnya al-muslimuna. Ini adalah muzakkar salim. Para muslim laki-laki, al-muslimuna jamiluna. Ya, khobarnya pun mengikuti mubtada'nya. Karena mubtada'nya adalah jamak muzakkar salim. Begitupun kalau artinya adalah para muslim laki-laki ganteng-ganteng. Nah, sedangkan kalau jamak muannats salim ini yang untuk berakal ya, kalau untuk tidak berakal tadi. Nah, untuk yang jamak muannats salim jadinya al muslimatu jamilatu. Oke, artinya para muslim perempuan cantik-cantik. Seperti itu. Nah, adapun materi yang ada pada halaman 56 sampai halaman 57, di sini kita akan bahas latihan kedua. Ya, latihan kedua kita akan bahas bareng-bareng ya, biar bisa dipahami. Yang latihan kedua, yang bagian alif, ghayyir al-ibarat al-artiyah di alif lam, dengan alif lam, atau dalam bahasa Indonesia bagian A, ubahlah kalimat berikut menjadi susunan mubtada khobar dengan diawali alif lam. Di sini ada 5 contoh kalimat, tetapi ini belum menjadi mubtada khobar, melainkan di sini na'at wa man'ut. Ya, na'at wa man'ut apa? Sebenarnya kita sudah pelajari ya, na'at wa man'ut itu kalau nggak salah pada pembelajaran pertama. Jadi itu na'at itu isim sifat, wa man'ut itu isim mausuf, ya, kata sifat dan yang disifatinya. Nah, faslun nazifun itu na'at man'ut. Faslun nazifun itu bukan mubtada khobar. Nah, itu perbedaannya ya. Kenapa? Karena kata yang pertamanya, kata benda yang pertamanya, dia tidak menggunakan alif lam. Atau ada juga contoh seperti ini. Al-faslu nazif. Al-faslu an-nazifu. Dia jumlahnya atau kalimatnya dua-duanya katanya menggunakan alif lam. Itu pun bukan mubtada dan khobar. Nah, tadi ketentuan mubtada dan khobar yang pertama, mubtadanya isimnya harus
diawali dengan alif lam atau isim marfu dari makrifah. Makanya kita ubah di sini. Di sini ada fa'lun nadhifun menjadi al-fa'lu nadhifun. Di sini sudah menjadi mubtada dan khobar. Oke, yang nomor apanya? Masjidun kabirun. Masjidun kabirun di sini belum mubtada dan khobar. Kita ubah menjadi mubtada dan khobar. Awal isimnya atau mubtada'nya itu harus menggunakan alif lam. Al-masjidu. Oke, silakan ditulis. Al-masjidu kabirun. Oke, al-masjidu kabirun. Ya. Yang artinya masjid itu besar. Dan sudah menjadi mubtada dan khobar. Ya, al-masjidu kabirun. Baik, an-namrah al-khalifah. Di sini ada jumlah atau kalimat kutubun qadimatun. Ya, kutubun qadimatun. Kenapa di sini isimnya keduanya mu'annats? Karena tadi yang sudah kita bahas, ya, isim yang pertamanya, kata benda yang pertamanya itu jamak ghairu akil, ya, yang tidak berakal, benda yang tidak berakal. Contohnya tadi buku-buku, yang artinya buku-buku itu lama. Nah, jadi di sini harus menggunakan mufrad mu'annats, jadinya qadimatun. Kalau misalkan dia tidak jamak ghair akil, kan kitabun. Kalau kitabun atau kitabani, jadinya kan al-kitabu qadimun, al-kitabani qadimani. Oke? Nah, sedangkan di sini jamak ghairu akil, kutubun qadimatun, jadinya kalau di kita ubah menjadi mubtada dan khobar, jadinya al-kutubu qadimatun. Oke, selanjutnya ya nomor apabila karosiyun jadi datun. Karosiyun itu jamak dari kursiyun. Jamak ghairu akil dari kursiyun. Berarti kursinya jumlahnya 3 atau lebih. Dan mau nggak mau, kata benda setelahnya harus mufrad mu'annats, jadi mu'annats. Makanya di sini jadi datun, bukan jadi yun. Nah, ketika kita ubah menjadi mubtada dan khobar, jadinya al-karosiyyu jadi datun. Kursi-kursi itu baru artinya. Selanjutnya an-namrah al-khamisah. Di sini ada narajilun tawilun. Ya. Narajilun tawilun, pohon kelapa itu tinggi. Ya, atau panjang. Sama aja. Nah, dia belum menjadi mubtada dan khobar. Kita ubah menjadi mubtada dan khobar. Kita ubah menjadi mubtada dan khobar, jadinya an-narajilu tawilun. Oke, an-narajilu tawilun. Ketika dia ditambah alif lam, kalau nggak mau, akhirannya harokatnya menjadi dhammah. Oke, hal fahimtum? Alhamdulillah. Oke, kalau sudah paham semuanya, nanti Pak Faisal akan berikan latihan sedikit, nggak banyak, yang penting bisa. Oke ya, jadi kita nggak harus terpaku pada buku, karena di buku ini sudah ada susunan 3 kata malah. Kita belajar 2 kata dulu ya. Mubtada khobar, satu kata ditambah kata yang kedua, seperti itu. Nah, jika ada yang ingin tanyakan, silakan nanti langsung saja tanyakan di grup kelasnya masing-masing atau grup pelajaran bahasa Arabnya masing-masing. Terima kasih, itu saja dari Pak Faisal. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah.
Wabillahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.